Guys, ini adalah handphone terbaru dari iQOO, yaitu iQOO Z10 Lite. Dan menurut gue handphone ini tuh menarik banget guys. That's why di video kali ini gue bakal kasih tahu beberapa alasan kenapa lo harus banget pertimbangkan untuk ngebeli handphone ini bro. Mulai dari layarnya udah pakai AMOLED 120Hz, udah punya sertifikasi IP68 dan juga IP69, baterainya jumbo di angka 6000 mAh dengan dukungan fast charging 44 watt Vivo Flash Charge, sampai punya kualitas kamera yang cukup cakep banget nih guys, untuk kelas harganya. Nah, kalau kita ngomongin soal desain, pas pertama kali gue lihat, handphone ini tuh kayak bukan handphone iQOO gitu guys. Karena desainnya tuh kelihatan cakep banget dan juga mewah. Yang biasanya kan identik tuh dengan smartphone Vivo, bukannya iQOO. Overall, kalian tuh bisa lihat sendiri ya guys, kalau desainnya itu emang udah secakep itu. BTW yang kita pegang itu varian warnanya adalah Armor White, yang bukan cuma sekedar putih biasa, tapi di sini dikasih kayak motif unik, yang memang bikin jadi kelihatan lebih elegan bro. Selain itu juga ada opsi warna lain nih, yaitu Power Green. Nah, dari segi desain, iQOO Z10 Lite ini guys, itu tipis banget. Cuman 7,9 mm dengan bobot yang masih di bawah 200 gram. Yang jelas ngebikin handphone ini lebih nyaman banget ya buat digenggam karena nggak kelihatan besar ataupun bongsor. Terus meskipun framenya ini masih plastik, tapi finishingnya tuh dibuat kayak matte metallic finish gitu bro. Yang bikin kesannya tuh jauh lebih premium. Untuk detailnya sendiri, di bagian sebelah kanan ada tombol power dan juga volume. Sementara di bagian bawah ada port USB Type-C, kemudian lubang speaker, dan juga slot SIM tray. Nah, yang asiknya nih guys, karena iQOO ini tuh lebih terkenal sebagai handphone performance buat gaming, tentunya dual stereo speaker yang suaranya mantep pasti ada dan wajib banget di handphone ini. Untungnya di handphone ini tuh masih dikasih, yang bahkan volumenya bisa kita up sampai 400%. Jadi buat nonton film, kemudian dengerin musik, sampai main game tanpa headset pun, gua rasa suaranya tuh bakal dijamin nendang banget guys. Nah, hal lain yang bikin gua agak kaget tapi seneng gitu ya, karena handphone ini tuh udah punya sertifikasi IP68 dan juga 69. Jarang banget gak sih handphone under 3 jutaan bisa dapat proteksi sekelas flagship kayak gini guys. Gak cuma itu ya, bahkan handphone ini juga udah ada standar militernya, yaitu MIL STD 810H, yang ngebikin handphone ini tuh lebih tahan banting. Gak sampai di situ aja, di sini juga ada fitur Wet Touch teknologi, yang bisa bikin kalian tuh masih bisa swipe handphonenya dengan lancar, meskipun kondisi tangan kalian tuh lagi basah ataupun kena air. Terus yang gak kalah menarik ya, handphone ini juga bisa dipakai buat foto underwater ataupun di bawah air. Cuma nanti bakal gue bahas pada saat di segmen kamera guys, karena sekarang gue bakal ngebahas masalah layarnya yang menurut gue nih gak kalah menarik guys. Kenapa gue bilang menarik ya? Karena panel AMOLED 6,67 inchinya ini punya warna yang hidup banget. Karena udah P3 White Color Gamut. Jadi nggak cuma sekedar tajam ya, tapi saturasi dan juga kontrasnya ini enak banget loh guys dipandang mata. Apalagi ditambah refresh rate-nya yang udah cukup tinggi di angka 120Hz yang ngasih tampilannya tuh smooth banget kalau dipakai buat scrolling, sekaligus lebih responsif gitu pas dipakai gaming. Berkat touch sampling rate juga di angka 300Hz. Kalau untuk pemakaian di luar ruangan, ini juga aman banget ya guys, karena kecerahan layarnya udah tembus di angka 1800 nits, plus udah punya HBM mode 1200 nits. Tapi menurut gue sih ya, yang paling bikin makin kelihatan cakep di handphone ini, itu adalah bagian bezelnya, yang cukup tipis banget loh bro. Di bagian layarnya juga ada pemindai sidik jari ya, yang berbasis optik. Terus karena DRM-nya ini udah White Fine L1, jadi gue juga cukup sering banget nih buat ngabisin waktu untuk streaming Netflix dengan nyaman di resolusi Full HD di handphone ini bro. Dan walaupun gue pakai nonton cukup lama, mata gue juga berasa aman kok, nggak capek. Karena memang layarnya udah 480Hz PWM dimming plus punya sertifikasi SGS Low Blue Light. Lanjut, kalau kita bahas soal performance-nya, iQOO Z10 Lite ini guys masih mengandalkan Snapdragon 685 sebagai dapur pacunya. Ya meskipun terkesan jadul memang, tapi chip ini tuh udah terkenal stabil kok. Apalagi dipaduin juga nih sama RAM 8GB LPDDR4X yang bisa diekspansi lagi sampai total 16GB, yang bikin performanya tuh bakal lancar banget. Sementara untuk storage-nya di sini pakai UFS 2.2 yang bikin proses buka aplikasi ataupun sekedar pindahin file jadi lebih cepet lagi bro. Buat lo semua yang penasaran sama skor Antutunya, di sini pas gue tes, kita tuh dapetin skor di angka 386 ribuan. Nah, pas gue tes buat main game mainstream kayak misalkan Mobile Legends, itu hasilnya halus banget guys. Dan cukup stabil di angka 59 sampai 60 fps di settingan defaultnya.
Tapi kalau kalian mau main sampai 90 fps guys, ini bisa juga kok. Tinggal ubah aja frame rate-nya ke settingan super. Sementara buat main PUBG Mobile pun ini masih aman terkendali. Tapi dengan catatan ya, di sini gue selalu main di settingan monster. Yang tentunya bisa kalian aktifin nih di mode Ultra Game Mode-nya guys. Yang mana di dalam Ultra Game Mode-nya ini juga ada dua fitur yang paling sering banget gue pakai. Pertama, ada motion control nih yang bisa ngasih 6 pilihan gerakan buat ganti tombol yang kita butuhin untuk main game. Gue sih biasanya pakai gerakan goyang ke atas kayak gini guys buat reload pas main game PUBG. Terus yang satu lagi nih gue pakai fitur touch control optimization yang bisa kalian atur di menu control setting di dalam Ultra Game Mode-nya bro. Kemudian kalau kita cek dari sisi softwarenya, iQOO Z10 Lite ini guys berjalan di atas Vantage OS 15 berbasis Android 15 terbaru. Kemudian soal bumbu tambahan kayak misalkan fitur-fitur AI, ini juga pasti nggak absen di handphone ini. Mulai dari ada AI Erase 2.0 buat ngapus objek di foto, terus ada AI Photo Enhancer biar gambar tuh makin kece dan juga detail, sampai AI Screen Translate dan juga Circle to Search nih, yang bisa bantu aktivitas harian kita. Bahkan nih ya, iQOO tuh ngeklaim kalau gabungan OS terbaru dan juga spesifikasi yang cukup powerful, mereka tuh pede banget loh guys. Kalau iQOO Z10 Lite ini, itu bisa ngasih experience yang sama lancarnya, sampai 50 bulan pemakaian, alias sampai 4 tahun nih bro. So buat lo semua yang nyari handphone yang performanya oke, ngebut dan juga aman guys, gue rasa iQOO Z10 Lite ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Karena kalau kita cek, performanya ini mantap banget ya guys. Kemudian storage-nya ini luas, yang jelas gaming aman dan juga softwarenya up to date. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah kamera yang menurut gue nih iQOO ngasih hal yang serius banget di part yang ini bro. Doski ini ngasih kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX852 yang udah ada autofokusnya dan ditemenin juga sama kamera 2 megapiksel buat efek bokeh. Sementara di bagian depan ada kamera selfie yang punya resolusi 8 megapiksel. Nah untuk hasil fotonya sendiri, karena emang sistem kamera dan juga algoritma memproses gambarnya tuh sama kayak Vivo, jadinya tuh hasil fotonya kelihatan khas Vivo banget guys. Karakter warnanya tuh punchy, kemudian vibrant, dengan kontras yang tinggi, yang langsung siap banget nih buat diupload ke sosial media kalian tanpa perlu edit lagi bro. Kalau kita lihat mode potretnya juga variatif banget ya, ada filter natural, kemudian vintage, sampai wedding style nih, yang ngasih sentuhan fresh buat hasil bokehnya. Terus buat foto kamera depannya guys, secara detail memang masih cukup oke ya menurut gua. Meskipun ya nggak bisa berharap terlalu tinggi, karena kamera depannya guys, ini resolusinya cuma 8 megapiksel. Lalu buat videonya, ini kamera belakangnya bisa ngerekam maksimal di angka 1080 pixel 30 fps dengan stabil. Dan hasilnya menurut gue sih lumayan oke. Tapi buat kalian nih yang mau ngambil video di 60 fps, di sini juga dikasih opsi perekaman kok, di angka 720 pixel 60 fps. Dan kayak yang gue mention di awal video tadi ya, kalau iQOO Z10 Lite ini punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Artinya, selain tahan debu dan juga air guys, kalian tuh bisa banget ngambil foto ataupun ngerekam video di bawah air. Tapi tentunya ini airnya air tawar ya, antara kolam renang ataupun sungai, bukan air laut yang di pantai gitu guys. Terus yang harus kalian perhatiin juga, kalau setelah keluar dari air, pastiin banget lo harus aktifin fitur water ejection-nya. Buat ngeluarin sisa air dari speaker pakai getaran suara khusus guys. Terakhir kalau kita ngomongin soal baterai, ini juga jadi salah satu daya tarik utama sih menurut gua. Kenapa guys? Karena iQOO Z10 Lite ini punya baterai 6000 mAh dengan dukungan 44 watt flash charge. Menurut gue sih di tahun 2025 ini sepertinya memang sudah sewajarnya gitu ya. Mau itu handphone flagship, mau itu handphone mid-range, yang minimal patokan baterainya tuh memang di angka 6000 mAh guys. Karena dengan pemakaian normal sampai menengah, handphone dengan baterai 6000 mAh kayak gini tuh udah bisa banget ngasih daya tahan sampai lebih dari sehari. Cuman dengan sekali ngecas doang nih. Nah pas gue tes baterainya nih ya, pakai PC Mark Android, ini juga performanya tuh cukup impresif banget. Karena tembus sampai 19 jam pemakaian loh bro. Kecepatan chargingnya juga terbilang cepet ya, karena bisa ngisi sampai 50% cuman dalam waktu 30 menit aja. Dan meskipun ngecasnya cepet, kalian juga nggak perlu khawatir nih soal kesehatan dari baterainya. Kenapa guys? Karena di sini udah dikasih Smart Charging Engine 2.0 yang bisa bikin proses ngecasnya tuh lebih efisien dan nggak bikin baterainya tuh cepat rusak. Nah kalau misalkan kalian di hobi main game sambil ngecas, ini juga aman banget ya. Nggak bakal bikin handphone panas dan nggak bikin baterai handphone ini degradasi. Karena di sini guys juga udah dikasih yang namanya bypass charging yang bisa diakses di menu setting ataupun di dalam Ultra Game Mode-nya.
Terus kalau misalnya kalian nanya soal harganya nih ya, ini justru jadi poin yang paling menarik banget buat gua. Karena dengan desain sampai jeroan yang gue bisa bilang nih mantap banget setara kayak handphone 3 jutaan, ternyata iQOO Z10 Lite ini guys dibanderol dengan harga yang lebih murah, yaitu cuma 2 jutaan aja. Dimana untuk varian 8 per 128 GB itu harganya cuma 2.499.000. Sedangkan yang 8 per 256 GB ini harganya 2.699.000. Tapi nih kalau kalian mau lebih murah lagi harganya guys, kalian harus beli iQOO Z10 Lite ini di tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Kenapa? Karena lagi ada promo cashback sampai 200 ribuan. Terus kalau kalian mau beli di periode sampai 25 September 2025 nanti, kalian juga bakal dapetin tambahan masa garansi selama 6 bulan. Dari yang awalnya 12 bulan, itu jadi 18 bulan bro. BTW untuk after sales-nya ataupun service iQOO, ini kalian gak usah khawatir ya, karena Doski ini gabung sama Vivo. Jadi untuk akses, kemudian lokasi, dan kualitas layanan harusnya udah terjamin banget nih. Oh ya guys, yang perlu dijadiin catatan buat kalian ya, kalau iQOO Z10 Lite ini guys, cuman tersedia eksklusif via online aja. Jadi kalau kalian mau beli, itu bisa lewat website iQOO.com, ataupun Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok, dan juga Akulaku guys. Atau kalau misalnya lo semua pengen gak ribet, lo tinggal klik aja nih link yang udah gue kasih di dalam kolom description guys. So kesimpulannya menurut gue iQOO Z10 Lite ini bisa jadi opsi yang paling solid banget sih guys di range harga 2 jutaan. Mulai dari desain yang tipis dan juga premium, layarnya pakai AMOLED 120Hz super cerah, speakernya stereo kencang banget nih, ada proteksi IP68 dan juga IP69, terus performa Snapdragon 685-nya ini loh guys, masih cukup oke banget ternyata. Baterainya jumbo ya di angka 6000 mAh yang awet, plus punya kamera yang juga bisa diandelin. Jadi buat lo semua nih yang nyari handphone di kelas harga terjangkau, tapi fiturnya tuh kayak flagship, gue rasa iQOO Z10 Lite ini bisa banget untuk jadi pilihan kalian guys. Dan seperti biasa, buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini, seperti yang gue bilang tadi, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.